Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua pada hari ini? Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, kita bersyukur kepada Allah karena telah memberi kesehatan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar teman-teman yang tidak bisa masalah ini agar cepat sembuh. Baik. Selanjutnya aku akan absen dulu. Abdul Hamid hadir. Kemudian Solihin hadir. Ahmad Zailani hadir. Sutiningsih hadir. Roy hadir. Baik, itu yang belum rapi silakan dirapikan bajunya itu. Yang belum rapi segera dirapikan. Ya, nah itu lagi sampahnya ya. Sampahnya yang di bawah bangku segera diambil, kemudian ditaruh di tempat sampah. Baik, sudah bersih. Baik, saya lanjutkan absennya. Siti Aisyah, Siti Maimunah, sudah. Baik, pada pelajaran hari ini sebelum dimulai, kemarin sudah kita pahami bersama-sama tentang surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Apa artinya surat Al-Fatihah? Ya, surat Al-Fatihah adalah pembukaan. Isinya berapa ayat? 7 ayat. Baik, isinya adalah 7 ayat. Ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu masuk bagian dari surat Al-Fatihah yang bagian pertama, sehingga totalnya sampai waladhdallin itu totalnya 7 ayat. Baik, siapa yang bisa membacakan surat Al-Fatihah? Ya, kemarin sudah kita baca bersama-sama, silakan. A few moments later. Ya, sudah. Artinya, ya kamu dibacakan artinya gimana? Ya, dibacakan artinya saja. Besaran tadi kan sudah itu artinya. 12 seconds later. Nah, itu yang sudah kalian pelajari kemarin tentang surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Pada hari ini nanti kita belajar tentang surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Ada surat Al-Falaq juga dan surat An-Nas, insyaallah. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu disebut juga dengan surat Trikul ya. Surat Trikul. Tri itu tiga ya, tiga. Kul itu ya kul. Jadi Trikul itu artinya 3 kul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Yang belum bawa Al-Quran hari ini ya, silakan Al-Qurannya dibuka. Ya, Al-Quran ya. Yang punya buku paket, dan buku paketnya juga ada itu buku paketnya. Meanwhile. Sudah? Nah, nanti akan Pak Guru bacakan. Ya, kalian sudah ada di bukunya masing-masing, sudah bawa Al-Quran. Akan Pak Guru bacakan. Di situ nanti kita bacakan terjemahnya, yang punya terjemahnya ya. Dibacakan surah Al-Ikhlas. Pak Guru bacakan. Nah, nanti membacakan sesuai apa Guru, tetap panjang pendeknya itu dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ya. Surat Al-Ikhlas. Tadi qul huwallahu ahad. Dan itu qalqalah ya, ahad gitu ya. Allahus samad dan seterusnya. Selanjutnya Pak Guru bacakan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu yang falaq itu qalqalah juga ya. Saya ulangi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya qul ya, surat An-Nas. Selanjutnya surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, seperti itu tentang surat Falaq dan surat An-Nas. Baik, kita bahas satu persatu ya, surat Al-Ikhlas. Coba dibacakan surat Al-Ikhlas. Nah, dibacakan surat Al-Ikhlas. Ya, kau. Ya, kamu. Silakan. Later. Ya, begitu ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad artinya adalah katakanlah Allahu ahad. Jadi Allah itu satu, ya, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah itu satu. Allah itu satu. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan ya, yang berhak disembah di dunia ini. Sebagaimana bunyi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu kulullah, Allah itu satu. Kenapa Allah itu tidak dua? Ya, makanya kalau dua nanti repot. Kenapa Tuhan itu tidak dua? Ya, kalau Tuhan itu dua nanti repot ya, geger. Bisa-bisa ini saing-saingan, nggak bisa tentram. Ya. Misalnya kalau Tuhan dua itu nanti bisa debat ya. Ada Tuhan yang pengennya itu hidung kita di depan, Tuhan yang lain pengennya hidungnya di samping. Ya, Tuhan yang lain ya, pengen tangan kita jarinya 20 misalnya. Ya, itu kalau padahal ya itu kalau Tuhannya lebih dari satu, ya bisa ribut, bisa ribut. Makanya Tuhan itu satu, ya, kalau satu itu teratur, ya terserah. Jadi nggak ribut, ciptaannya pasti bagus sesuai apa yang dikehendaki. Begitu ya, Tuhan itu satu. Nah, barang siapa yang tidak percaya bahwa Tuhan itu satu, itu namanya musyrik ya. Lanjutkan qul huwa ya, qul Allahus samad. Allahus samad. Allah itu tempatnya meminta, Allah itu tempatnya berharap. Ya, Allah itu tempatnya meminta atau berharap. Jadi kalau kita berharap itu hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah.
Misalnya minta apa? Minta apapun ya. Minta ya Allah minta sepeda. Berdoalah kepada Allah. Tapi kalau sudah berdoa kepada Allah ya jangan diam saja ya. Harus ada usaha. Harus ada usaha. Contohnya ya ini mau minum ini. Mau minum, ya Allah saya minta air. Tiba-tiba ada orang ngasih air. Air ini sudah ada, ya Allah saya minta air. Airnya ini kalau enggak kita ambil, ya, kalau enggak kita masukkan ke mulut, apakah bisa masuk ke dalam mulut tubuh kita? Tidak. Harus ada usaha. Seperti kita ingin minum air harus ada jalan dulu ngambil. Ini. Makanya kalau minta kepada Allah, minta kepada Allah setelah itu usaha. Gitu. Kalau enggak usaha, ya mustahil. Itu jadi minta hanya kepada Allah. Kalau minta selain kepada Allah tentang sesuatu yang besar yang gaib-gaib, nah, itu hukumnya nggak boleh ya, haram. Syirik ya, minta ke kuburan, minta ke pohon, minta ke mbah, ke jin, setan, itu tidak boleh. Minta itu harus kepada Allah. Gitu kan? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah itu tidak beranak ya. Walam yulad, Allah itu tidak diberanakkan. Jadi Allah itu tidak melahirkan seorang anak sebagaimana kayak katanya orang Kristen ya. Kalau orang Kristen itu percaya bahwasanya Allah itu punya anak. Anaknya Allah itu siapa? Nabi Isa. Orang Kristen itu mengatakan anaknya Isa itu anaknya Allah. Ini keliru ya. Ini keliru. Yang benar itu Allah nggak punya anak, lam yalid, Allah tidak punya anak. Kalau Tuhan punya anak, ini geger juga nanti repotnya, masalahnya. Kenapa repot? Berarti Tuhan itu sama dengan makhluknya, juga beranak. Kita manusia, hewan dan semuanya beranak ya. Jadi kalau Tuhan itu tidak boleh sama dengan apapun, tidak boleh sama. Jadi kalau Tuhan itu beranak, jadi sama dengan makhluk, sama dengan manusia, nggak boleh. Tuhan itu berbeda dengan manusia, harus berbeda. Seperti itu. Walam yulad, Allah itu tidak diperanakkan, Allah itu ada, ya. Ada sebelum ada itu ada. Gimana? Ya bingung ya. Jadi Allah itu ada sebelum dunia ini ada, memang Allah sudah ada. Yulad, ya. Tidak beranak, memang Allah itu ada. Contohnya gimana? Contohnya lain. Angka 1 ya. Tahu angka 1? Angka 1 itu kok dapat angka 1? Itu dari mana? Kan kita tidak tahu. Ya sudah 1 itu ya dari angka 1. Dari angka 1 nanti akan muncul banyak angka. Seperti 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 2 3. 1 itu bisa menciptakan banyak sekali angka. Awalnya dari angka 1, tapi sudah itu banyak angka dari angka 1. Begitu juga Allah juga bisa menciptakan semua makhluk dari yang pertama kali ada yaitu Allah, kemudian Allah menciptakan makhluk. Seperti itu ya. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan ya. Allah itu ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang seperti atau semisal dengan Allah. Jadi Allah itu tidak sama seperti makhluk yang lain ya. Allah itu tidak sama seperti makhluk yang lain. Ya, Allah tidak sama seperti makhluk yang lain. Allah berfirman ya, katanya Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ya. Sesungguhnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi Allah punya kursi. Kita juga punya kursi ya. Kita juga punya kursi. Allah juga punya kursi. Apa kursinya Allah itu sama seperti kursinya kita? Ya enggak ya, enggak sama ya. Allah punya kursi. Kursinya Allah yang enggak tahu ya, sudah kursinya Allah. Ya. Ada lagi ya. Jadi Allah itu punya tangan. Ya Allah itu punya tangan. Seperti yang muqallibal qulub sabit qalbi ana, jadi wahai yang membolak-balikkan hati. Kalau kita katakan membolak-balikkan hati, membolak-balik itu pakai
pakai tangan ya. Kalau nggak pakai tangan gimana balik pandang, nggak bisa ya. Usulnya baru bisa. Bola balikkan hati itu pakai tangan. Jadi Allah itu punya tangan. Apakah tangannya Allah itu sama seperti kita punya 5 jari? Enggak ya. Tangannya Allah belum tentu seperti 5 jari ini. Enggak mungkin seperti 5 jari. Tangannya Allah ya tangannya Allah. Seperti kita, tangan kita ini sama tangannya yang beda apa enggak? Enggak beda ya. Tangannya kita sama tangannya monyet. Beda enggak? Beda. Tangannya kita seperti tangannya kucing. Beda enggak? Beda jelas. Apalagi tangan kita dengan tangan Allah pasti beda ya. Pasti beda. Jadi enggak usah aneh ya. Pasti cukup yakin aja. Baik, silakan. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas kalian nanti adalah ya, membuat video ya. Nah, ini ada tugas kalian. Kalian kerjakan. Nanti di rumah buat video membaca surah Al-Ikhlas, dikirim ke Pak Guru. Itu tugas di rumah. Itu tugas hari ini. Nah, tugas hari ini menulis surat Al-Ikhlas ya. Menulis surat Al-Ikhlas dengan terjemahnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dihafalkan ya. Jadi pasti semuanya sudah hafal tentang MTS surah Al-Ikhlas ya. Mereka sudah hafal. Nah, A few inches later. gitu ya. Baik. Yang sudah tugasnya dikumpulkan nanti di kantor, oke? Tentang surat Al-Ikhlas ini sebelum tutup, nah ini tentang tauhid ya, saudara sekalian. Jadi tentang tauhid, tauhid itu salah satu hal yang paling penting dalam agama Islam. Jadi itu juga salah satu sebab kita bisa masuk surga dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang dapat keimanan sebesar sawi ya, ketika hari kiamat nanti dia akan tetap masuk surga, meskipun juga harus dihapuskan dosanya dulu di neraka ya. Jadi surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah dan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang bagaimana Allah, seperti apa Allah ada di dalam surah Al-Ikhlas. Itu namanya tauhid ya. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, cukup Allah saja ya. Seperti itu yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.